Salam, salam sehat, salam sukacita. Bersyukur kita dipertemukan kembali melalui sapaan harian GKJ Manahan Surakarta untuk bersama-sama mengumuli firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kali ini diambil dari Mazmur 99, tetapi kita hanya akan membaca ayat 1-3 yang demikian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku, kitab Mazmur 99 ini secara keseluruhan menunjukkan bagaimana hubungan pemazmur dengan Allah. Mazmur 99 ini merupakan pengakuan pemazmur yang dilandasi oleh pengenalannya yang benar akan Tuhan. Pemazmur menyebut Allah sebagai Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Allah yang mengampuni dan tidak membalas perbuatan umatnya. Selain itu, pemazmur juga mengungkapkan bahwa Allah yang kudus, namanya besar dan dahsyat. Karena itu karena pengenalannya akan Allah sebagai Allah yang dahsyat, sebagai Allah yang agung ini mendorong pemazmur untuk mengajak umat Israel supaya mereka meninggikan namanya, nama Tuhan, dan sujud menyembah kepadanya. Sebagai umat Allah, kita diajak untuk lebih mengenal pribadi Allah, Allah yang kita sembah. Sudahkah kita memiliki pengenalan pribadi dengan Allah? Karena pengenalan kita akan Allah akan berdampak memperkuat iman dan mendorong kita untuk hidup menurut kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah atas hidup kita? Tentu yang dikehendaki Allah supaya hidup kita memuliakan Dia dengan mentaati perintahnya dalam keseharian hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi hidup kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, dan menjadi berkat bagi lingkungan kita. Sebagai contoh kecil dari Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dengan maksud supaya manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Saat ini bagi kita, di manakah Taman Eden? Taman Eden bagi kita adalah lingkungan tempat tinggal kita. Sekarang mari kita evaluasi diri. Kita sebagai umat Tuhan yang mengakui Tuhan sebagai Raja yang agung, yang memerintah, sudahkah kita mentaati perintahnya? Sudahkah kita menjaga dan merawat lingkungan kita? Ibu bapak, melalui berita dan media sosial lainnya, kita kerap membaca dan mendengar bahwa sampah plastik terus mengalami peningkatan. Di Indonesia mencapai rata-rata 64 ton sampah plastik per tahun, bahkan ada yang menyampaikan di tahun 2024 diperkirakan sampah plastik di Indonesia mencapai 12,87 juta ton per tahun. Mengapa ini terjadi? Akibat perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Inilah yang mengakibatkan pemanasan global.
Karena pemanasan global ini pula, saat ini kita merasakan ada perubahan suhu udara. Bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang seumuran dengan saya atau di atas saya, mungkin juga bisa merasakan adanya perbedaan suhu udara dan iklim. Yang mengalami perubahan iklim itu mengalami perubahan dibandingkan 30, 40, bahkan 50 tahun yang lalu. Sekarang musim juga sudah tidak menentu. Suhu udara akhir-akhir ini juga sangat panas. Musim berdingin sudah tidak kita rasakan lagi. Di daerah yang dulu dingin seperti Tawangmangu, sekarang juga sudah tidak sedingin dahulu. Di Tawangmangu sekarang juga sudah panas. Untuk itu saya mengajak, mari kita terus meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita memiliki ketaatan dan tanggung jawab melaksanakan perintahnya melalui hal-hal kecil seperti yang akan dilakukan di GKJ Manahan. GKJ Manahan akan mendirikan bank sampah sebagai wujud tanggung jawab memelihara lingkungan. Saya mengajak, mari kita bertanggung jawab atas sampah kita. Mari kita kelola sampah dengan benar. Mari kita lakukan pemilahan sampah dari rumah kita masing-masing. Kurangi penggunaan sampah plastik yang sekali pakai. Pisahkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Sampah kita bisa menjadi berkah. Besok Ibu Bapak bisa mendonasikan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis ke bank sampah gereja, daripada hanya dibuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Dana yang terkumpul bisa digunakan untuk sarana pelayanan gereja. Semoga kita terus dianugerahi dengan hati yang memiliki kesadaran akan keagungan Tuhan, yang melahirkan ketaatan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami saat ini untuk mendengar firman-Mu, untuk kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang agung. Engkau adalah Allah yang sebagai Raja yang memerintah atas alam. Tuhan, Engkau menolong supaya setiap kami memiliki kesadaran penuh bahwa Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang memerintah atas bumi ini, sehingga kami memiliki kesadaran untuk mentaati perintah Tuhan dengan bertanggung jawab atas hidup kami, bertanggung jawab atas lingkungan kami. Mampukan kami, mampukan dan beri kami hati yang menyadari tanggung jawab kami atas lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.